Hai para pejuang movie, kali ini kita akan merangkum alur cerita dari film Swedia berjudul Midsummer yang bergenre horror thriller, dirilis pada tahun 2019. Diperankan Florence Pugh dan Jack Reynor. Film ini berkisah tentang sepasang kekasih yang bernama Danny dan Christian. Hubungan mereka sedang mengalami masalah, dan mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah desa bersama teman-teman mereka untuk memperbaiki hubungan Danny dan Christian. Ternyata kunjungan mereka di desa itu merupakan sebuah rencana yang akan menjadikan mereka sebagai tumpal persembahan dalam sekte sesat di desa itu. Film horor ini cukup unik karena semua latar diambil di siang hari dan jauh berbeda dengan film horor Indonesia yang banyak menampilkan hantu pocong, tuyul, dan lain-lain. Oke lah, penasaran? Langsung aja lenturkan badan, jernihkan pikiran karena video ini padat hiburan. Selamat menyaksikan. Midsummer dimulai ketika Danny menelpon pacarnya bernama Christian untuk datang ke rumahnya. Lalu, Danny memberikan kabar kepada pacarnya bahwa ayah, ibu, dan adiknya telah meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar, yang dimana adiknya adalah pelaku di balik kematian kedua orang tuanya, dan lalu adiknya bunuh diri. Tak lama, Christian pun datang, dan tangis histeris Danny akhirnya pecah pada saat itu juga. Hari demi hari berlalu, Danny saat itu mengikuti Christian untuk bertemu dengan teman-teman kampusnya yang akan mengerjakan tesis di Swedia, dan beberapa di antaranya hanya ikut untuk berlibur saja. Sepulang dari pertemuan itu, Christian yang tahu kalau Danny sedang dalam keadaan berduka, berniat untuk tidak ikut ke Swedia untuk menjaga Danny, dan mereka pun akhirnya terlibat pertengkaran karena Danny ingin ikut ke Swedia dan tak ingin berlarut dalam duka. Singkat cerita, Pelle, salah satu teman Christian, mengajak Danny untuk ikut ke Swedia. Mereka pun bertemu, dan Pelle memberikan beberapa info mengenai desa di Swedia itu yang notabene Pelle sendiri adalah orang Swedia asli. Pelle mengatakan kalau di sana akan ada acara adat yang sangat jarang dilakukan, dan acara itu berlangsung sekitar 90 tahun sekali. Singkat cerita, mereka berangkat dan tiba di Swedia. Ketika di perjalanan menuju desanya, Pelle memperkenalkan temannya yang bernama Ingemar. Dan Ingemar mengenalkan Simon dan Connie kepada Pelle dan juga kawan-kawannya. Setelah itu, mereka ditawari jamur psikedelik untuk diminum yang akhirnya membuat mereka semua jadi nge-fly. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah desa yang bernama Harga, dan mereka disambut hangat oleh warga dan tetua adat di sana. Lalu mereka diantar ke penginapan khusus untuk wisatawan. Besok harinya, mereka berkumpul di suatu tempat untuk menyaksikan acara adat atau stupa. Dalam acara itu, mereka akan menyaksikan ketua masyarakat di sana untuk bunuh diri. Karena di desa ini, umur mereka sudah ditentukan selama 72 tahun saja. Dan jika umur seseorang di sana sudah setua itu, maka orang tua itu harus dibunuh atau bunuh diri. Kedua tetua itu pun akhirnya melompat. Namun, tetua yang laki-laki tidak mati. Dan akhirnya kepalanya dihancurkan dengan menggunakan palu besar. Akibat menyaksikan ritual itu, akhirnya Simon dan Connie memutuskan untuk pergi meninggalkan desa itu. Sementara yang lain, setelah diyakinkan oleh Pelle, akhirnya mereka tetap berada di desa itu. Lalu, Josh yang sangat semangat untuk menyelesaikan tesisnya sedang melakukan wawancara kepada penjaga perpustakaan di sana. Lalu Josh bertanya soal kepercayaan yang dianut di masyarakat Harga di sana. Pria tua itu pun menjawab kalau kitab mereka bernama Rumidar, yang ditulis oleh anak cacat yang lahir dari hubungan saudara atau incest. Ketika acara makan-makan, Mark diajak oleh cewek desa untuk mengikutinya, sementara yang lain kembali ke penginapan untuk beristirahat. Dan tiba-tiba, Josh terbangun dari tidurnya, dan dia langsung menuju ke perpustakaan, lalu memotret kitab Rumidar, yang mana hal itu sebenarnya sangat dilarang sama penjaga perpustakaan yang sebelumnya kita lihat. Lalu tiba-tiba, kepala Josh dipukul dari belakang sama orang yang menyerupai wajahnya Mark, yang pas lagi makan tadi diajak sama cewek desa ke suatu tempat. Simpelnya, Mark sudah dibunuh, dan kulit wajahnya digunakan oleh pria ini coy. Keesokan harinya, dua orang dikabarkan menghilang dari desa Harga, yaitu Mark dan Josh. Chris dan Danny berpikir kalau Mark lagi mantap-mantap sama cewek desa kemarin sore, dan Josh dikabarkan membawa kabur kitab Rumidar. Karena hal itu, sekarang di desa ini hanya tersisa Danny dan Christian,
yang berasal dari luar desa. Lalu Denny mengikuti ritual menari bersama cewek-cewek di desa itu. Dan yang mampu bertahan hingga akhir, dia akan mendapatkan sebuah mahkota. Singkat cerita, Denny berhasil bertahan sampai akhir melakukan tarian itu. Dan dia mendapatkan predikat sebagai McQueen atau Ratu Mai. Kemenangan Denny dirayakan dengan makan bersama. Lalu, dia diajak ke suatu tempat untuk memberkati tumbuhan di sana. Karena itu adalah kewajiban McQueen. Di sisi lain, Christian berada di sebuah ruangan, dan di sana dia diminta untuk menghirup semacam dupa atau apalah namanya, sama seseorang bapak tua yang katanya untuk meningkatkan vitalitasnya. Dan lalu, Chris masuk ke dalam sebuah ruangan yang isinya adalah cewek-cewek yang sudah siap untuk dibuahi. Ketika lagi mantap-mantap gancet-gancet, tiba-tiba Denny pulang dari acaranya dan menyaksikan Christian lagi main-main sama cewek-cewek di sana. Denny pun akhirnya kaget, marah, kesal, campur aduk lah pokoknya. Setelah itu, Denny langsung dibawa sama beberapa warga cewek yang ada di desa Harga. Dan lalu mereka pun akhirnya nangis bareng-bareng. Ketika selesai mantap-mantap, Christian pergi ke suatu tempat dan di sana Chris menemukan mayatnya Simon dalam keadaan digantung dan bagian-bagian tubuhnya sudah tercecer. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan meniupkan sesuatu ke arah Christian. Dan ketika bangun, Christian sudah dalam keadaan lumpuh. Dan sekarang mereka akan melaksanakan ritual persembahan, di mana akan ada 9 orang yang akan menjadi tumbal dalam ritual ini. Dan Denny sebagai McQueen diberi kesempatan untuk memilih satu orang yang akan dijadikan tumbal. Dan setelah berpikir, akhirnya McQueen itu memilih Christian untuk dijadikan tumbal ke-9. Semua tumbal-tumbal itu pun dimasukkan ke dalam sebuah bangunan seperti kuil. Dan tubuh Chris dimasukkan ke dalam kulit beruang yang jeroannya udah dikeluarin sebelumnya. Terlihat juga Chris tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia sudah dibuat lumpuh sebelumnya. Setelah itu, bangunan yang berisikan 9 tumbal itu pun dibakar, dan mereka dibakar secara hidup-hidup, dan film pun tamat. Oke Pujo Movie, itulah rangkuman alur cerita dari film Midsommar. Gimana menurut kalian film ini? Karena ini hanya spoiler, demi kenyamanan silahkan kalian nonton sendiri filmnya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.